Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Ibu Safara dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok 9 dari Telkom mau menjelaskan hasil codingan kita mengenai asisten keuangan. Langsung saja ke intinya. Yang pertama ada main app. Main app sendiri yaitu adalah kelas utamanya yang menampilkan beberapa menu, yaitu ada 6 menu. Yang pertama ada tambah pemasukan, tambah pengeluaran, histori keuangan, evaluasi, laporan bulanan, dan keluar. Di sini kita memakai public static yaitu scanner. Scanner itu buat membaca input dari pengguna. Nah, di sini kayak biasa kita memakai class wallet buat kayak dompet utamanya nanti buat evaluasi, report, transaction gitu semua diambil dari class wallet. Langsung aja. Ini ada integer pilihan yaitu kita menggunakan try catch. Terus yang pasti kita pakai number format exception yaitu harus menggunakan angka biar lebih gampang aja nggak usah nulis-nulis. Terus lanjut ke case pertama yaitu case tambah pemasukan. Yang pertama udah pasti masukkan tanggal dulu menggunakan print, terus menggunakan validasi kita di sini pakai validate yaitu masukkan jumlah pemasukan. Di case pertama kita juga menggunakan try catch. Kita menggunakan double first double hampir sama dengan number format exception yaitu pemasukannya harus berupa angka. Jika bukan angka maka akan keluar data yang Anda inputkan salah. Dan kita pakai add income untuk biar masuk ke data walletnya yaitu yang udah diisi tadi ada tanggal pemasukan dan pemasukannya berapa. Kita lanjut ke case 2. Ada print lagi yaitu pengeluaran dan kayak biasa harus masukkan tanggal dulu biar bisa nanti dihitung-hitung. Kita buat eh, tanggal pengeluarannya menggunakan validasi lagi. Nah, untuk pengeluaran hampir sama dengan pemasukan, yaitu harus berupa angka, double, dot, first double, dan catch-nya number, format exception. Dan ini kita expense juga, ke wallet juga, yaitu ada tanggal pengeluaran, pengeluaran, dan keperluan. Nah, untuk case 3 yaitu ada di history. Nanti bakal masuk ke transaction. Case keempat ada evaluate financial health atau evaluasi finansial kita baik apa enggak. Nanti ini masuknya ke transaksi juga, kelas transaksi. Terus ada case kelima yaitu adalah apa tadi ya case kelima? Lupa kita. Laporan bulanan. Nah, untuk laporan bulanan seperti biasa harus masukkan bulan dan tahunnya. Kita nanti pakai scanner untuk bulan dan tahun. Kita menggunakan generate monthly report. Nah, terus di case ke-6 ada keluar tadi. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya ada private static, kita menggunakan string untuk validasi data. Nah, untuk data agar tidak lebih dari yang sesuai di kalender, maka kita menggunakan untuk hari, yaitu ada angka 1 sampai 31 atau hari pertama hingga hari ke-31. Dan untuk bulan ada di kalender kan sesuai 12 bulan, maka dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Nah, selanjutnya eh, ke bagian transaksi. Nah, bagian transaksi sendiri adalah representasi sebuah transaksi keuangan atau atribut utama gitulah, seperti ini date, amount, type, purpose. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu date itu ya tanggal yang kita masukkan. Untuk amount itu adalah double jumlah uang yang terlibat. Nah, jumlah uang di sini kan ada pemasukan dan pengeluaran. Untuk type sendiri yaitu adalah tadi type-nya ada pemasukan dan pengeluaran.
Untuk purpose yaitu lebih ke pengeluarannya nih. Kalau pengeluaran pasti ada tujuan. Itu pengeluaran buat beli apa, buat pengeluaran apa, mungkin listrik atau apa gitu. Nah, untuk pemasukan sendiri biasanya nggak usah dituliskan dari gaji gitu. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini selanjutnya ada konstruktor ya seperti biasa digunakan untuk membuat objek transaksi dengan semua atribut yang diberikan sebagai parameter. Selanjutnya ada getter nih, getter method ada get date, get amount, dan get type. Ya seperti yang di atas lah, return untuk mengembalikan. Selanjutnya ada override. Nah untuk override ini sendiri fungsinya yaitu digunakan untuk mempresentasikan objek transaksi dalam bentuk string agar mudah dibaca nih. Nah, yaitu ada pemasukan, ya seperti yang udah dijelaskan di atas tadi, ada tanggal, jumlah, tipenya, pengeluaran atau pemasukan gitu. Nah, untuk ada purpose-nya juga, maka yang di bawah kita tambahin keperluan atau purpose dari tujuan. Nah, jika pemasukan otomatis kan nggak ada purpose nih, atau pengeluaran juga bisa nggak dikasih purpose, makanya bisa di ada strip. Di kelas financial evaluation. Nah, di sini ada konstruktor namanya financial evaluation. Nah, di sini tuh konstruktor ini tuh dipakai untuk inisialisasi objek itu sendiri dengan objek wallet. Di mana objek wallet itu isinya kayak data-data transaksi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada function namanya evaluate financial health. Itu ada di opsi 4. Dia tuh untuk eh nampilin apa ya? Kesehatan finansial kita. Nah, kemudian di dalam ini tuh ada dua variabel yaitu total income sama total expense. Dan di sini tuh pakai Java Stream API kayak dot filter, get type equals, map to double dan sum. Di mana map to double ini untuk apa ya kayak ngambil amount-nya gitu dari setiap transaksi. Terus sum itu untuk jumlahin total total pengeluaran ataupun pemasukan. Nah, terus selanjutnya di sini ada untuk cetak dari total income sama total expense atau pemasukan pengeluaran sama ada cetak saldo akhir. Di sini saldo akhir itu pakai data transaksi dari objek wallet. Kemudian selanjutnya di sini ada branching. Di sini di kondisi if itu ada em, jadi tuh di branching ini tuh untuk apa ya ngasih saran berdasarkan rasio. Nah, untuk di condition if itu kalau misalkan total expense atau total pengeluarannya itu kurang dari 20%, maka dia itu bakal em, cetak keuangan sehat, Anda dapat mulai investasi untuk masa depan. Nah, terus di condition else if, yang kedua itu kalau misalkan total pengeluaran itu kurang dari 50%, itu dia bakal cetak keuangan stabil, usahakan untuk ningkatin tabungan Anda. Terus untuk yang condition else if total expense itu lebih dari 80% atau 0,8, dia akan cetak keuangan tidak sehat, kurangi pengeluaran dan mulai berhemat. Terus di sini ada condition else, yaitu dia cetak statement pertahankan pengelolaan keuangan Anda. Oke, selanjutnya ada di kelas report. Nah, untuk kelas report ini kan ada konstruktor public namanya report. Itu sama kayak di apa financial evaluation financial tadi. Dia tuh untuk inisialisasi objek report dengan objek wallet untuk ngambil data transaksinya. Terus di sini ada function generate monthly report. Isinya itu ada beberapa variabel yaitu monthly income sama monthly expense. Itu dua-duanya pakai tipe data double. Terus ada
variabel data exists itu tipe datanya Boolean untuk nandain apakah transaksi ada transaksi yang sesuai dengan bulan yang dia minta. Nah, terus ada looping di sini pakai for conditionnya itu dia tuh untuk apa ya? Untuk cuma ngiterasi setiap transaksi yang ada dalam wallet aja. Terus kemudian ada nested branching, dia tuh untuk ngecek apakah tanggal em, apakah untuk setiap transaksi ini tanggalnya tuh sesuai nggak sama apa ya? Sesuai sama bulan dan tahun yang dicari. Terus kemudian ada di sini ada branching lagi, yaitu if conditionnya itu kalau misalkan ada nggak ada transaksi yang ditemuin di bulan yang dicari. Jadi itu kalau misalkan itu apa ya, variabel data exist itu value-nya itu false, maka sistem bakal nampilin statement bulan yang Anda cari itu nggak ada dalam database. Terus di sini ada return yang fungsinya untuk ngembaliin nilai tersebut. Nah, terus yang terakhir ini ada uh, untuk nyetak laporan bulanannya, yaitu untuk total pemasukan itu tinggal cetak aja dari variabel monthly income, kemudian yang pengeluaran dari variabel monthly expense. Terus di sini ada branching lagi kondisinya kalau misalkan dia tuh ada jika selisih pemasukan dan pengeluaran itu kurang dari 20%, maka dia akan mencetak kesimpulan keuangan tidak sehat bulan ini. Terus di else itu Selanjutnya kita masuk ke kelas wallet ya. Pertama-tama ini di apa line satu dan line 2 ini kita bisa ngeliat ada import Java Util Array List ya. Nah, yang pertama itu kan array ya. Fungsinya itu kurang lebih buat eh, kayak nyimpen elemen dalam bentuk list gitu. Buat nyimpen daftar transaksi, jadi nanti bisa ditambahin ke situ. Lalu yang di bawahnya ada list, yang mana fungsinya ini buat mendeklarasikan tipe variabel kayak transaction sebagai list dan selanjutnya gitu ya. Sekarang ada di bawahnya ini ada public class wallet dan private double balance itu propertinya ya. Nah, balance ini tuh digunakan buat menyimpan jumlah saldo yang paling baru di dalam dompet. Intinya balance-nya itu ya dompetnya lah ya. Kan bisa kita lihat di bawahnya ada fungsi public class wallet constructor ya, constructor wallet yang this balance yang sama dengan nol. Nah, dibikin nol tuh karena ya awalnya kita anggap si dompetnya ini belum punya uang, jadi nol gitu. Nah, di bawahnya ada public void add income, itu fungsi add income buat menambahkan pemasukan gitu ya. Di sini kita ngambil data date dan juga amount. Nah, amount ini tuh adalah keuangan yang akan dimasukkan gitu. Apabila kita memasukkan amountnya kurang dari nol atau nol doang gitu ya, nah itu nggak bisa karena kita tuh harus masukin jumlah uang gitu, nggak bisa nol. Nah, setelah dimasukkan, balance dan amount ini akan ditambah gitu ya. Nah, di sini akan mengeluarkan output yaitu pertama yaitu adalah pemasukan sebesar persen yang dot 2F. Nah, itu tuh adalah bentuk apa ya? Kayak outputnya gitu loh. Yang mengambil dari amounts balance. Nah, si persen ini tuh sebetulnya placeholder buat nyimpen nilai ke dalam string. Jadi kalau mau nyimpen nilai gitu dari luar ke string itu pakai persen. Dot 2 itu kita nyimpen dua angka desimal di belakang persen gitu. Nah, sedangkan F-nya itu kurang lebih kayak format spesifik ya biar jelas itu formatnya apa dan di sini kita pakai yang bertipenya float gitu. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat ada add expense ini untuk pengeluaran. Kita ngambil ada string date, ada double amount dan juga string purpose. Nah, di sini kita nggak bisa kembali lagi ya kita nggak bisa ngeluarin uang yang tidak berjumlah gitu atau harus mengeluarkan minimal satu gitu ya. Nggak boleh nol banget. Nah, nah, di sini ada if ya, kalau pengeluaran lebih besar daripada saldo yang ada di balance,
akan mengeluarkan output berupa pengeluaran gagal karena saldonya tidak mencukupi gitu ya. Nah, ketika si fungsi ini berhasil dieksekusi atau sesuai dengan kodenya, maka balance-nya ini akan dikurangi oleh amount dan akan mengeluarkan output yaitu data pengeluaran sebesar yang kita masukkan berhasil dilakukan dan sisa saldo yang ada di dompet kita atau di balance kita itu ada berapa gitu. Oke, selanjutnya ada view history ya. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan eh, apa ya histori keuangan kita selama kita menggunakan aplikasi atau bukan aplikasi ya program ini gitu. Nah, apabila transaksinya empty atau kita belum melakukan transaksi apa-apa, maka yang keluar adalah belum ada transaksi gitu ya. Karena ya memang belum ada transaksi. Namun apabila sudah ada transaksi di dalamnya, sistem akan mengeluarkan output yaitu histori keuangan, yang mana histori keuangan ini diambil dari transaction gitu. Nah, yang di bawahnya ini publish list transaction ini untuk mengembalikan ke transaction, double get balance-nya juga kurang lebih sama gitu ya. Sekian dari hasil presentasi kita kelompok 9 dari Telkom mengenai asisten keuangan yang kita buat untuk tugas besar semester ganjil tahun 2024 ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.